Menyebut nama Subaru di bidang motorsport tentunya tidak akan jauh dari kejuaraan rally dunia atau WRC, di mana mereka menorehkan prestasi gemilang dengan 3 gelar juara dunia pembalap dan 3 gelar konstruktor yang diperkuat oleh para pembalap rally ternama. Sebut saja Colin McRae, Richard Burns, Peter Solberg, Tommy Mäkinen, sampai bapaknya Carlos Sainz. Tetapi tahukah kalian, sebelum Subaru meraih sukses di dunia rally, mereka juga pernah mencoba peruntungan di F1 dalam jangka waktu pendek dengan hasil yang sejujurnya amat sangat mengecewakan. Subaru mulai serius menggarap proyek F1 sejak pertengahan tahun 1988, di mana keikutsertaan mereka terinspirasi oleh tetangga sebelah seperti Yamaha dan Honda yang di dekade 1980-an sampai awal 1990-an mendominasi F1 bersama Williams dan McLaren sebagai pemasok mesin. Para petinggi Subaru memutuskan terjun ke F1 dengan memegang teguh filosofi yang sudah jadi standar perusahaan, yaitu tetap menggunakan konfigurasi mesin flat atau sering disebut dengan istilah mesin boxer, yang juga dipakai di mobil jalan raya buatan Subaru. Dan sampai sekarang pun, Subaru masih bertahan dengan filosofi tersebut. Mesin flat yang juga dikenal sebagai mesin mendatar atau mesin berlawanan adalah jenis internal combustion engine di mana piston bergerak secara horizontal, berlawanan arah, tersusun di kedua sisi poros engkol dan menciptakan tampilan datar pada mesin. Sedangkan nama boxer sendiri berasal dari gerakan piston yang menyerupai gerakan tinju. Salah satu alasan mengapa mesin flat dianggap sebagai ide yang bagus di mobil F1 adalah karena larangan turbocharger selama musim 1989 hingga 1994. Jadi karena hal itulah, semua produsen mesin berlomba-lomba merancang mesin naturally aspirated yang sangat bertenaga. Dan bagi Subaru, mesin boxer dianggap sebagai salah satunya. Namun alih-alih mengembangkan mesin secara mandiri atau in-house, Subaru justru menggandeng produsen mesin asal Italia, Motori Moderni, yang dimiliki oleh insinyur teknik mesin legendaris Carlo Chitti untuk pengembangan mesin, yang sebelumnya pernah meraih banyak suksesan di F1 bersama Alfa Romeo dan Ferrari di tahun 1950-an dan 1960-an. Carlo Chitti yang tengah membangun mesin V12 naturally aspirated segera terpengaruh oleh bujuk rayu manajemen Subaru yang ingin memamerkan filosofinya. Dan singkat cerita, Subaru sukses mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sebuah mesin flat boxer 12 silinder 3,5 liter dengan kode awal F12 yang kemudian diresmikan sebagai mesin Subaru 1235. Ini bukan pertama kalinya mesin boxer muncul di F1. Sebab di tahun 1964, mobil Ferrari 512 ditenagai oleh mesin tersebut dan berlomba bersama Ferrari 158 bermesin V8 yang menjadi basisnya. Lalu kemudian di tahun 1975, Ferrari 312T yang memenangkan 4 gelar konstruktor dan 3 gelar juara dunia pembalap juga dipasangi oleh mesin flat 12 silinder 3000 cc yang menghasilkan tenaga sekitar 500 horsepower. Jadi keberhasilan Ferrari bersama mesin flat di masa lalu seharusnya jadi pertanda baik bagi Subaru yang lebih modern. Tetapi karena bobot mesin ini mencapai 112 kg yang secara standar F1 sudah terlalu gemuk, maka otomatis itu akan berpengaruh terhadap performa mobil karena mesinnya kurang bertenaga dan handlingnya juga tidak bisa diprediksi. Mesin flat yang berukuran lebar juga dianggap terlalu usang karena terakhir kali muncul di F1 pada musim 1979. Dan seiring perkembangan aerodinamika sejak tahun 1980-an, pemakaian mesin boxer semakin berkurang, dan munculnya mobil ground effect juga membuat tim F1 mulai beralih ke mesin V yang mendukung performa aeromobil. Namun hebatnya, anggapan tersebut tidak menggoyahkan minat Subaru terhadap proyek F1 ambisiusnya. Terlebih Carlo Chitti juga merasa bahwa konfigurasi flat engine akan memberikan banyak manfaat aerodinamis karena center of gravity-nya yang rendah. Jadi setelah mesin boxer tersebut selesai dibangun, mereka mencari tim yang bersedia mengetes mesin Subaru 1235. Minardi yang secara kebetulan pernah memakai mesin buatan Motori Moderni menjadi satu-satunya tim yang bersedia mengetes mesin Subaru di sirkuit Misano pada bulan Mei 1989. Tetapi baru menjalani 6 lap saja, mesin Subaru mengalami masalah teknis yang terus-menerus berlanjut setiap kali dites, meskipun sudah diservis secara berkala. Beragam kegagalan tes mesin Subaru selama periode berjalan di tahun 1989 pada akhirnya membuat Minardi menyerah. Apalagi jika dilihat dari hasil pengujian dyno, menunjukkan bahwa mesin boxer Subaru hanya memiliki tenaga maksimum sebesar 559 horsepower, jauh lebih loyo ketimbang tim-tim papan atas dan bahkan di bawah tenaga mesin V8 Cosworth yang kala itu terbilang paling lemah. Bukannya menyerah dengan bisnis jutaan dolarnya,
Subaru malah semakin ambisius melanjutkan proyek F1 mereka di akhir tahun 1989, di mana perusahaan justru bermitra dengan tim Koloni menjelang musim 1990 tiba, dan bahkan mengakuisisi 51% saham di tim Italia tersebut, sehingga namanya disulap menjadi Subaru Koloni dengan Bertrand Gachot sebagai pembalapnya. Mobil Koloni C3 yang telah digunakan pada musim sebelumnya dimodifikasi secara ekstensif menjadi Koloni C3B agar sesuai untuk mengakomodasi mesin Subaru 1235. Tetapi begitu race weekend pertama dimulai di musim 1990, mobil Subaru Koloni yang baru menjalani debut hanya bisa melaju sejauh 250 meter saja usai keluar dari pit lane dengan kerusakan sambungan gearbox. Mesin Subaru terbukti sangat rapuh dan kurang bertenaga, serta ukurannya yang besar juga berarti bahwa pengendalian mobil menjadi tidak menentu. Dan usai kejadian tersebut, barulah manajemen Subaru menyadari kesalahan filosofi mereka selama ini, lalu meminta Carlo Kitty untuk merancang mesin V12 konvensional di musim berikutnya. Tetapi sayang, nampaknya itu sudah terlambat. Balapan F1 pada saat itu tidak seperti sekarang ini, yang terdiri dari 20 mobil dan diikuti 10 tim. Namun di era 1980-an dan di awal 1990-an, sebanyak 39 mobil akan bersaing memperebutkan 26 starting grid yang tersedia. Dan lebih lanjut, sesi kualifikasi hanya terbuka untuk 30 mobil saja, yang berarti satu sesi pra-kualifikasi di hari Jumat pagi akan mengeliminasi 9 mobil paling lambat. Subaru Koloni tidak pernah lolos sekalipun dari sesi pra-kualifikasi dan konsisten berada di posisi terakhir, meskipun ada sedikit kemajuan dengan mampu melahap beberapa lap. Tetapi secara lap time, selisih waktunya bukan hanya 1/10 detik, melainkan hingga 18 detik dari peraih pole position. Dan parahnya lagi, mobil Subaru Koloni melaju lebih lambat hingga 24 detik di Grand Prix Kanada 1990. Manajemen Subaru tentu saja gerah melihat penampilan tim yang gagal total. Bahkan saking kecewanya para petinggi perusahaan, mereka lantas memecat Enzo Coloni dari posisinya sebagai tim prinsipal dan mengambil alih kepemilikan tim sepenuhnya dengan harapan bisa memperbaiki keadaan internal tim yang sudah sangat kacau. Namun hingga sesi pra-kualifikasi di Grand Prix Prancis dan Grand Prix Inggris, tim Subaru Koloni kembali mencatatkan prestasi yang bisa dikatakan lebih buruk ketimbang balapan-balapan sebelumnya dan masih mengalami masalah serius di sektor mesin yang seolah tiada habisnya. Ini adalah sebuah hasil yang selanjutnya mengakhiri kiprah ambisius dari Subaru di F1. Jadi sejak Grand Prix Jerman di musim 1990, Subaru memutuskan hengkang dari F1 dan menjual kembali kepemilikan tim kepada Enzo Coloni. Dengan seluruh utang tim dibayar lunas secara cuma-cuma oleh Subaru. Dan tak lama berselang, Coloni pun berhasil bermitra dengan Ford sebagai pemasok mesin mereka. Meskipun hasil yang diraih tidak jauh berbeda dengan saat memakai mesin Subaru. Mesin Subaru 1235 tidak hanya dipakai di F1, tetapi juga digunakan oleh tim Alba di kejuaraan dunia sports car pada tahun 1990 yang ditanamkan pada mobil spek grup C yang disebut AR20. Namun seperti halnya F1, mesin ini terbukti sangat tidak berhasil alias gagal total dan hanya lolos satu kali kualifikasi di sirkuit Spa-Francorchamps. Itu pun gagal balapan karena mesinnya tidak menyala. Sebagian besar fans F1 senior mengatakan, jika Subaru kemungkinan dapat memperoleh hasil yang lebih baik di F1, andaikan mereka memilih untuk mengembangkan mesinnya sendiri tanpa melibatkan pihak eksternal. Karena bisa jadi, dengan mempelajari dan membangun mesin secara in-house, Subaru akan mengubah pendekatan mereka soal mesin boxer yang memang tidak cocok dipakai F1 kala itu. Jadi usai alami kenangan pahit di F1, Subaru mulai memfokuskan seluruh energi dan uangnya dengan turun penuh di kejuaraan WRC pada musim 1993 bersama ProDrive. Dan dari titik ini, jeripaya perusahaan pun membuahkan hasil melalui lahirnya Subaru WRX dengan livery biru khasnya yang legendaris. Dan sejarah manis pun dimulai yang sekaligus melupakan mimpi buruk yang pernah mereka alami di F1. Lantas apa pendapat kalian mengenai sepak terjang mesin plat Subaru 1235 di F1? Silakan beritahu kami di kolom komentar dan jangan lupa dukung channel F1 Racing Indonesia supaya lebih berkembang dengan cara berikan like, share, dan subscribe jika menyukai video ini.